Shalom. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita sebelum doa kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak atas berkat dan rahmat-Mu pada pagi hari ini. Kami mau mendengar firman-Mu. Kiranya Engkau Tuhan mau memberikan hikmat yang berasal daripada-Mu. Kiranya Tuhan, apa yang hamba-Mu berbicarakan, apa yang hamba-Mu perkataan, itu semua berasal daripada-Mu, bukan hamba yang berkata-kata tetapi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah siapapun yang mendengar. Kiranya Tuhan, bagi siapapun yang mendengar dalam saluran dapur roti hidup ini, dapat menjadi berkat Tuhan dan dapat mengerti setiap arti dari firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Kembali lagi kita dalam dapur roti hidup. Dan pada pagi hari ini, minggu yang pertama ya di bulan Januari di tahun 2025, dan saya kira percaya tahun 2025 ini menjadi tahun berkat bagi orang-orang yang mau berharap penuh, mau berserah penuh dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Untuk itu mari kita buka di dalam Mazmur 91 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-16. Mazmur 91 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-16, dan saya akan membacakan ayatnya yang ganjil dan saudara sekalian akan membacakan ayat yang genap. Mazmur 91 ayat yang pertama, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, bawah sayapnya engkau akan berlindung. kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. Melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan Ia tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. mereka Akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripada-Ku. Puji nama Tuhan. Luar biasa ayat pada pagi hari ini menjelang siang, sangat luar biasa. Jadi sebenarnya saya akan membawakan ayat yang lain, tetapi Tuhan memberikan saya ayat ini untuk diungkapkan kepada saudara-saudara sekalian. Jadi yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah, mari kita baca di dalam ayatnya yang ke-14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Jadi ini adalah Mazmur yang dituliskan oleh Raja Daud. Kalau kita mengenal Raja Daud, kalau kita mau melihat kepribadian Raja Daud, mari kita buka di dalam Kisah Rasul ayatnya yang ke-13. Kisah Para Rasul ayat yang ke-13, ayatnya yang ke-22. Di situ dibilang, Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku
telah mendapat Daud bin Isai seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi ketika Daud menulis ini dalam lindungan Allah ini, ketika dia menulis dalam lindungan Allah ini, ketika dia menulis dalam lindungan Allah ini, dia tidak hanya menulis sekedar menulis saja, sekedar menyanyikan pujian saja, sekedar hanya yang penting dia tulis, tetapi dia mengalaminya. Jadi bukan hanya sekedar, oh ini hanya sebuah puisi, hanya sebuah karangan, hanya sebuah coret-coretan semata. Tidak, saudara. Dia mengalaminya. Daud mengalami setiap apapun yang terjadi dalam ayat yang kita baca tadi, dia mengalaminya. Sehingga dari pengalaman hidupnya, apa yang Tuhan bilang, Tuhan mendapatkan Daud bin Isai adalah orang yang berkenan di hatiku. Kalau kita mau lihat di versi bahasa Inggris, itu ditulis dalam bahasa Inggris, Daud disebut sebagai a man after God's heart. Jadi seorang manusia setelah hati Tuhan, yang artinya hatinya mirip dengan Tuhan. Jadi kenapa Daud bisa mengerti sampai sedalam itu tentang perlindungan Tuhan, tentang kasih Tuhan, tentang penyertaan Tuhan? Kenapa? Karena dia dekat dengan hati Tuhan. Dia mengenal hati Tuhan. Dia menyerupai dengan hati Tuhan. Sehingga apa? Tuhan mendapatkan Daud bin Isai berkenan di hatiku. Jadi kenapa saya mau bilang dalam ayat ini kita harus mengenal Tuhan secara pribadi. Respon hati kita itu harus berkenan di hadapan Tuhan. Jadi Daud ini bukanlah orang yang sempurna ya. Kalau kita mau melihat kilas balik jejak kehidupan Daud, dia bukan orang yang sempurna, tetapi setiap respon hatinya itu berkenan di hadapan Tuhan. Jadi mari kita baca di dalam ayat Mazmur 91 ayat 1, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Jadi dia duduk dalam lindungan yang maha tinggi, merendahkan hatinya di hadapan Tuhan yang maha tinggi. Walaupun sekalipun dia seorang raja, dia tidak berbangga dengan raja, dengan jabatan yang Tuhan berikan kepada dia, tetapi dia bersikap rendah hati di hadapan Tuhan. Dia bilang, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, padahal dia sudah duduk di kursi raja, tetapi dia tahu itu bukanlah kapasitas dia sebagai manusia. Dia tahu kapasitas dia sebagai manusia adalah seorang hamba. Jadi itulah kenapa Daud bisa dikatakan orang yang berkenan di hati Tuhan. Jadi kita harus memiliki sikap hati seperti Daud. Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, aku akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi kalau kita mau melihat kehidupan Daud, saya ingin mengambil contoh Daud karena kita membaca firman yang dituliskan oleh Daud, melalui Daud firman Tuhan. Jadi ketika kita mau hidup dalam kerendahan hati, mau duduk dalam perlindungan Tuhan yang maha tinggi, di situ kita akan tahu bahwa seberapa apapun terpaan badai yang kita alami, itu kita akan tahu tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Dia tahu bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan yang paling aman, kubu pertahanan yang paling kuat, dan juga Allah yang dia percayai dengan segenap hati. Karena kita tahu ya, dalam kehidupannya dia melewati peperangan yang begitu banyaknya, sehingga mengorbankan banyak jiwa, mengorbankan banyak orang, tetapi dia selalu selamat dan selalu membawa kemenangan pada masa itu. Karena dia tahu siapa yang akan melindunginya, siapa yang akan menuntunnya, siapa yang akan menyertainya di dalam dimanapun dia berkata. Sungguh dialah yang akan melepas engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Akan meluputkan segala sesuatu. Jadi intinya adalah dalam firman Tuhan ini tidak ada yang dahulu, tidak ada yang terkemudian. Ini firman Tuhan sudah kadaluarsa. Tidak, saudara. Tidak ada firman Tuhan yang kadaluarsa. Di sini bilang
dari penyakit sampar yang busuk. Kalau kita melihat kilas balik di tahun 2020 sampai 2021, 2019 itu adalah yang menggemparkan seluruh dunia ya, COVID-19. Nah, itu sama seperti penyakit sampar. Jadi Tuhan akan meluputkan dari semua segala sesuatu yang diterpa oleh dunia ini, bahkan seluruh orang dunia ketakutan. Tetapi orang yang berkenan di hati Tuhan, orang yang melekat hatinya dengan Tuhan akan diluputkan. Amin. Tidak akan dikenai segala sesuatu yang buruk. Karena apa? Karena dia apa? Melekat dengan Tuhan. Karena dia apa? Menyerupai hati Tuhan. Yes. Berkenan di hadapanku. Dia akan diluputkannya semuanya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai pagar dan tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, selalu yakin dan percaya kalau kita anak Tuhan, kalau kita tahu kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan, respon hati kita berkenan di hadapan Tuhan, maka jangan takut dengan apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Tuhan bilang apa? Itu tidak akan menimpamu. Jadi orang bilang, oh 2025 mau resesi, inflasi yang kalau kita mau lihat di berita tahun-tahun ini, inflasi sudah terjadi karena ada peredaran uang palsu yang sudah beredar dari tahun 2014. Itu kira-kira sekitar 740 triliun sudah beredar di seluruh Indonesia. Itu ada di sindikatnya di Makassar ya, ditemukan dan sudah dikatakan beredar sekitar begitu. Dan memang kalau kita rasakan hari-hari ini harga-harga barang, harga-harga sudah tidak berharga. Nilai uang 100.000 sudah tidak berharga, seperti tidak ada harganya. Nah, itulah yang terjadi, inflasi. Karena dari orang-orang yang tidak benar, dari perbuatan orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, dari perbuatan orang-orang yang suka segala sesuatu instan ya, tidak melalui aturan yang benar, tidak melalui pekerjaan yang benar, dan sehingga menyusahkan banyak orang. Jangan sampai kita tergolong dalam orang-orang tersebut, karena pasti memang terlihat oh mereka enak-enak, kaya, terlepas dari hukum, terlewati dari hukum dunia. Tetapi Tuhan itu adil. Tuhan adalah adil. Jadi jangan sampai kita melakukan hal yang membuat hati Tuhan tidak berkenan. Mereka pasti akan mendapat balasannya, tapi bukan kita yang akan membalasnya. Karena tugas dan pokok kita dalam dunia ini adalah menyenangkan hati Tuhan, beribadah kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Dan ketika kita mau menghukum orang, itu adalah urusan Tuhan. Jadi bukan urusan kita. Cukup percaya saja kepada Tuhan. Oh, inflasi apapun terjadi, resesi apapun terjadi, itu tidak akan mempengaruhi kita. Karena apa? Tuhan bilang Tuhan akan meluputkannya. Amen. Jadi itulah jadi kenapa Daud sangat-sangat bisa berperang dalam kehidupan, baik dalam kehidupan secara perang secara negara, perang secara dia dalam dirinya sendiri, secara orang-orang yang kalau kita lihat di dalam kerajaan ya, unsur politik itu ada, dan dia sebagai pemimpin atau itu raja, tetapi dia mampu mempertahankan dirinya berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah hal yang luar biasa. Karena apa Tuhan bilang, semakin banyak orang diberi, maka semakin banyak dituntut. Jadi Tuhan memberikan Daud, menjadikan Daud sebagai raja, itu dia tahu itu sebenarnya adalah sebuah tuntutan kepada Daud, bahwa dia mampu atau tidak untuk menjadi raja. Karena kalau kita melihat Saul tidak mampu untuk menjadi raja. Karena apa? Dia jatuh dalam dosa kesombongan. Dia merasa dirinya lebih hebat, maka dia jatuh.
tongkat kerajaannya jatuh kepada Daud, seorang yang rendah hati. Jadi padahal awal mulanya Tuhan telah memilih Saul, tetapi karena Saul tidak berkenan di hadapan Tuhan, Ya. maka tongkat kerajaan itu jatuh kepada Daud, dan hingga sekarang janji Tuhan itu ya dan amin, ya dan seterusnya. Karena apa? Tuhan Yesus seorang raja di atas segala raja, dibilang apa? Keturunan Daud, lahir dari keturunan Daud, seorang raja yang abadi, raja yang mulia, raja yang kekal, itu lahir dari keturunan Daud. Lahir dari apa? Tongkat kerajaan Daud. Lahir dia di mana? Di kota Daud, di Bethlehem. Itu adalah kampung Daud dibesarkan. Jadi Bethlehem itu adalah kampung di mana Daud berasal, dan disitulah raja segala raja lahir. Jadi ketika Daud diberikan suatu berkat, suatu urapan menjadi seorang raja, dia tidaklah hatinya tidak berubah. Dia tetap seperti seorang gembala kecil yang menggembalai domba-dombanya di hadapan Tuhan. Itulah kenapa membedakan Daud dengan banyak orang. Jadi dia melakukan hal yang sama seperti kita lakukan seorang manusia yang tidak sempurna, tetapi respon hatinya itu selalu berkenan di hadapan Tuhan Yesus, menyadari tentang perbuatannya. Lanjut, mari kita lanjut. Dia bilang di sini, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Nah, seperti yang kita lihat, seperti yang saya katakan tadi, pembalasan bukanlah bagian kita, tetapi pembalasan adalah bagian Tuhan. Maka dari itu Daud bilang, engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Di mana Daud menontonnya dengan matamu sendiri? Waktu ketika dia sudah ada kesempatan untuk membunuh Saul. Bayangkan, dia bahkan sampai lari ke ujung-ujung negeri untuk melarikan diri, untuk bersembunyi, karena dia tahu Saul akan membunuhnya. Jadi waktu pada saat itu Saul jadi raja, Saul sangat ingin membunuh Daud karena dia sudah tahu sekarang dia sudah tahu yang akan melanjutkan kerajaannya adalah Daud, karena sudah dikatakan banyak orang, dan akhirnya keinginannya untuk membunuh Daud sangat besar, dan akhirnya dia mencari Daud dimanapun Daud berada, dia cari-cari, dia tidak bisa berhasil. Dan suatu ketika Saul akhirnya sendirian di dalam goa, ya, waktu itu dia sendirian dan tidak ada siapapun, hanya Daud. Dan disitulah kesempatan yang paling besar. Waktu itu Saul tidak bisa berbuat apa-apa di dalam cerita itu, dan Daud memang betul-betul memang sangat bisa untuk membunuh Saul. Tetapi apa yang Daud katakan waktu itu, dia bilang, aku tidak bisa mengapa-apakan orang yang diurapi oleh Tuhan. Ya. Jadi dia tahu, jadi istilahnya apa? Dia diberi kesempatan. Kalau misalnya dia memiliki hati yang sama dengan Saul atau tidak, tetapi ternyata tidak. Dia tahu itu bukanlah bagiannya. Ya. Dia tahu bagiannya itu adalah menyenangkan hati Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, melakukan apa yang Tuhan inginkan. Dia tidak ingin membunuh Saul yang dia tahu orang yang diurapi Tuhan. Jadi apapun yang Daud tulis dalam Mazmur ini, itu adalah yang kehidupannya, pengalamannya yang dia sudah alami. Tidak mungkin dia menulis sesuatu yang tidak dia hidupi. Jadi ketika dia mendapatkan hikmat itu pasti sudah dihidupi dalam perjalanan hidupnya. Jadi engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Jadi dia melihat bagaimana keturunan Saul dimusnahkan oleh Allah dan hanya tersisa satu anak yang cacat waktu itu. Kalau kita kilas balik, Daud tidak melakukan apa-apa, Daud hanya diam. Tapi itulah orang-orang fasik. Jadi jangan menjadi seperti Saul yang Tuhan sudah percayakan, tetapi tidak tidak mengebankan kepercayaan itu, menjadi sombong atas kepercayaan itu, padahal itu hanya pemberian, tetapi dia menjadi sombong dan merasa segala-galanya. Padahal itu hanya pemberian, dan dia tidak menghormati seorang nabi yang memilih dia. Yang waktu itu Nabi Samuel, itu adalah suatu kesalahan fatal yang dilakukan oleh Saul. Jadi itulah
pentingnya bagaimana kita memiliki kerendahan hati seperti Daud. Jadi kita menghargai keputusan yang Tuhan pilih dengan tidak mengambil alih wewenang Tuhan. Waktu itu kan si Daud tidak mengambil alih wewenang Tuhan, padahal sudah ada di depan matanya, tapi dia tidak mengambil alih. Dia tahu kapasitasnya apa, dirinya siapa, dia tahu. Jadi itulah yang harus kita lakukan. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan Tuhan tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau dari atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Ini ayat 13. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Jadi di sini arti anak singa dan ular naga, kalau kita tahu adalah apa? Ular naga itu melambangkan apa? Melambangkan iblis, setan tua. Tapi apa dia bilang? Akan menginjak ular naga. Kalau apa? Kalau kita berlindung di hadapan Tuhan, duduk dalam naungan Tuhan yang maha tinggi, percaya kepada Tuhan dan dan berlindung kepada hadiratnya, tidak mengambil tidak melakukan sesuatu yang di luar kehendak Tuhan. Di sini dia bilang engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Jadi itulah betapa pentingnya hati kita yang melekat kepada Tuhan. Jadi ketika menginjak anak singa dan ular naga ini bukan berarti di mata-mata di segala sesuatu yang tidak terlihat kita akan menginjak anak dan ular naga. Tidak, saudara. Segala cobaan dan ujian yang diberikan oleh iblis kepada kita untuk menjatuhkan kita ke dalam dosa, kita akan menginjaknya dan kita akan menghancurkannya sehingga segala itu tidak mempengaruhi kita. Jadi itulah artinya menginjak. Jadi artinya segala maut, dosa, kita mampu untuk mengatasinya, mampu untuk melawannya, mampu untuk mempertahankan diri kita benar di hadapan Tuhan, mampu untuk mempertahankan diri kita ini suci di hadapan Tuhan. Itu adalah menginjak mereka. Jadi jangan kita salah persepsi bahwa menginjak itu seperti menghancurkan secara fisik ya, secara real nyata. Tidak, yaitu adalah apa? Mengalahkan perbuatan mereka dengan kebenaran. Itulah artinya. Jadi mengalahkan kebenaran, mengalahkan mereka dengan kebenaran. Jadi kebenaran yang kita pegang, kebenaran yang kita lakukan, itu yang menginjak mereka, memusnahkan mereka. Jadi mereka akan kalah dengan perbuatan kita di dunia ini yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi sungguh hatinya melekat kepada aku, maka aku akan meluputkannya. Jadi segala sesuatu yang dikatakan itu di ayat sebelumnya akan diluputkan Tuhan. Ketika apa? Ketika hati kita melekat kepada Tuhan. Dan dia bilang, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Jadi yang pertama meluputkan karena kita dekat dengan hati Tuhan. Kedua, kita mengenal Tuhan. Jadi bukan hanya mengenal saja, Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, tapi mengenal pribadinya, mengenal betul-betul bagaimana Tuhan itu. Sama seperti Daud, dia mengenal Tuhan. Dan akhirnya di ayat 15-16, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikianlah firman Tuhan. Jadi kita harus menjadi orang-orang yang apa? Berkenan di hadapan Tuhan, memiliki hati yang seperti Tuhan, yang melekat hatinya kepada Tuhan. Maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini Tuhan akan luputkan, tidak akan menimpa kita. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih atas berkat dan rahmat-Mu. Terima kasih atas firman yang telah Engkau berikan kepada kami hari ini Tuhan. Kiranya kami menjadi orang-orang yang melekat
Tuhan di hadapan-Mu, melekat hati kami di hadapan-Mu Tuhan, jadi orang yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Bapa, apapun yang kami dengar dapat memberkati kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, yang menjadi ungkapan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya.